Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nofaldi dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Swap. Saya Muhammad Nofaldi, NIM 5041851 dan rekan saya Fitri Finalti, NIM 5041854. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian swap. Swap dalam bahasa Inggris diartikan pertukaran perundingan nilai melalui swap, artinya melakukan perlindungan nilai berdasarkan persetujuan dua belah pihak untuk menukar aliran kas dengan interval yang khusus. Swap dalam dunia bisnis merupakan instrumen keuangan lindung nilai di mana terdapat dua belah pihak melakukan perjanjian untuk saling bertukar aliran arus kas dengan aliran kas lainnya. Swap masih dianggap inovasi baru karena perkenalan umum ditandai ketika IBM dan Bank Dunia melakukan persetujuan pertukaran pada tahun 1981. Sejak itu swap berkembang pesat melindungi bisnis. Fabozzi dan Peterson 2003, Ross et al. 2010, 746. Swap kontrak adalah portofolio yang mempunyai persamaan dengan forward kontrak di mana suatu pihak berjanji untuk menukar suatu produk, misalnya kopi, terhadap kas pada waktu yang ditentukan. B. Interest rate swap. Transaksi interest rate swap pertama diterbitkan oleh Deutsche Bank pada bulan Agustus 1982 dalam mata uang Eurobond sebesar 300 juta US dollar untuk jangka waktu 7 tahun dengan tingkat bunga fixed rate, bunga tetap hasil penerimaan dari obligasi disuapkan terhadap pengembalian mata uang dolar, dengan floating rate, bunga mengambang di bawah suku bunga LIBOR atau London Interbank Offered Rate. Partnership Deutsche Bank waktu itu ialah grup bank Eropa, tetapi mempunyai akses terhadap pasar obligasi menawarkan fixed rate dalam US dollar pada akhir tahun 1982. Volume transaksi swap semakin berkembang. Dari bank pun dimulai aktif melakukan transaksi sebagai intermediari belajar transaksi antar partisipan. Akhir tahun 1982, volume transaksi interest rate swap perdagangkan hampir sebesar 3 triliun US dollar. Misalkan suatu bank A menginginkan utang dengan tingkat bunga mengambang atau floating rate, sedangkan suatu perusahaan menginginkan pinjaman dengan tingkat bunga tetap fixed rate. Diasumsikan bank A meminjam dengan tingkat tetap LIBOR yaitu 11,5% dan perusahaan B dapat meminjam dengan tingkat bunga mengambang 14% atau 1% di atas LIBOR. Dalam hal ini bank A dan perusahaan B melakukan interest rate swap agreement. Bank A mengeluarkan utang senilai 50 US dollar miliar dengan tingkat bunga tetap 11,5%. Perusahaan B mengeluarkan utang dengan nilai sama 50 US dollar miliar tetapi dengan tingkat bunga mengambang 1% di atas LIBOR. Sebagai ilustrasi bagaimana mekanisme transaksi interest rate swap dapat ditunjukkan dengan gambaran sebagai berikut. Tindakan perusahaan A. 1. Diasumsikan pada periode T derajat perusahaan A menerbitkan US dollar bond senilai 100 juta US dollar untuk jangka waktu 7 tahun dengan fixed rate sebesar 9%. 2. Perusahaan A meminjam uang sebesar 100 juta US dollar kepada perusahaan B dan setuju untuk membayar pinjaman tersebut dengan floating rate sebesar LIBOR tambah 0,25%. Tindakan perusahaan B. 1. Diasumsikan pada periode T derajat perusahaan B mendapat bank financing sebesar 100 juta US dollar dengan Sigmund floating rate LIBOR sebesar LIBOR tambah
0,50%. 2. Perusahaan B meminjam uang sebesar 100 juta kepada perusahaan A dengan fixed rate sebesar 9,75%. Risiko swap. Risiko swap dapat dianalisis pada dua tingkatan, yaitu eksposur jangka pendek dan eksposur jangka panjang. Eksposur jangka pendek adalah risiko pengiriman pada basis pembayaran dengan pembayaran, atau risiko melakukan pembayaran itu pihak lain tidak akan melakukan pembayaran. Delta risiko pengiriman meningkat jika diwajibkan untuk melakukan pembayaran sebelum pembayaran terkait pihak lain. Contoh ekstrim dalam file swap bunga akan menjadi LIBOR terhadap swap kupon 0, di mana satu pihak melakukan pembayaran LIBOR selama 6 bulan kepada pihak kedua. Setelah setengah tahun selama jangka waktu 5 tahun dan pihak kedua membayar penuh jumlah bunga yang masih harus dibayar dengan suku bunga tetap pada saat jatuh tempo. Currency swap menurut Widya Stuti tahun 2012, swap adalah transaksi pertukaran dua falas melalui pembelian atau penjualan tunai atau spot, dengan pembelian atau penjualan berjangka yang dilakukan secara berkelanjutan dengan bank yang sama pada tingkat premi atau diskon serta kurs yang dibuat dan disepakati pada transaksi yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian kurs atau kurs bersifat tetap selama kontrak, sehingga dapat menghindari kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Dalam mekanisme swap, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yaitu menjual dan membeli. Contoh currency swap. Misalkan PT Mawar Korea mengadakan transaksi dengan PT Angkur Indonesia menggunakan transaksi swap. Setelah PT Mawar Korea dan PT Angkur Indonesia sepakat melakukan transaksi keesok harinya, PT Mawar setuju membeli di harga saat ini 13.500 sebanyak $1 juta selama 6 bulan. Setelah masa periode berakhir, maka PT Mawar Korea menjual 13.500.000.000 kembali kepada PT Anggur hingga 6 bulan ke depan, yang kebetulan rate harganya sudah 14.000. Nah, jadi ada dua tahap periode pertama dan periode kedua. Transaksi swap tersebut dilakukan secara simultan. Artinya, PT Mawar Korea kirim dolar sekaligus PT Anggur kirim rupiah.